Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Ayo Belajar IPS bersama Berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini yaitu tentang tema 9, subtema 1. Tujuan belajarnya kali ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dan nanti setelah belajar bisa menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatannya sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku sekalian, di dalam kesempatan kali ini di tema 9 subtema 1 kita akan pelajari fungsi sumber daya alam. Sumber daya alam yang kita pelajari di sini akan berkaitan dengan kondisi wilayah-wilayah tertentu ataupun kondisi kedudukan suatu sumber daya alam saat berada di dalam bumi. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Aktivitas manusia bergantung dengan pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi sumber daya alam darat dan sumber alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dapat diperbaharui dan tak dapat diperbaharui. Nah, anak sekalian, kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa kegiatan ekonomi ada 3 tahapan. Ada tahapan produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut tergantung dari sumber daya alam yang tersedia di dalam wilayah tersebut. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tergantung yang pertama dari sumber daya alam yang terdapat di lingkungannya. Di daratan yang rendah ataupun di dataran yang tinggi, atau di sungai, danau, pantai, atau laut, itu akan menyebabkan terjadi perbedaan kegiatan ekonomi. Bahkan kondisi dan letak tempat tinggalnya pun merupakan karakteristik ruang yang nantinya bisa membedakan kegiatan ekonomi. Satu contoh misalnya, di dalam masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, biasanya berprofesi sebagai nelayan karena pantai menyediakan sumber daya alam ikan. Karena pantai, di sana aktivitas memancing, menjala, ataupun menangkap ikan dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh nelayan. Di sisi yang lain, di daerah pantai itu terdapat petani kelapa, yang mana kelapa adalah sangat cocok sekali tumbuh di daerah ataupun dataran rendah, terutama di sekitar pantai. Di samping itu, pantai merupakan tempat wisata, sehingga dibutuhkan berbagai macam tenaga. Mungkin bisa menjadi tenaga
yang menjaga pantai, bisa juga menjadi penjaga parkir dan seterusnya, yang itu merupakan ruang bagian yang terdapat di daerah pantai. Nah, anak-anakku sekalian, hal ini ataupun kegiatan ekonomi ini didukung dengan potensi yang ada di dalam ruang tersebut. Ketika di sungai, maka akan didukung oleh sumber daya alam yang ada di sungai. Ketika di dataran tinggi, maka akan didukung kegiatan ekonomi ini dengan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi tersebut. Nah, anak-anak sekalian, jadi di dalam kehidupan hari ini, di dalam pembelajaran kali ini, kita akan mengambil suatu refleksi dari sebuah kitab suci Al-Quran. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, sumber daya alam yang kita nikmati hari ini adalah sebuah nikmat yang Allah turunkan kepada kita, dan Dialah yang menciptakan segala sumber daya alam yang ada di bumi ini, dan dipersilahkan kita untuk memanfaatkannya. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengolahnya. Dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan bumi ini menjadi makmur, sehingga apa yang ada di dalam bumi ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Allah berfirman di ayat yang lainnya, Huwaladzi sakharal bahra litakulu minhu lahma tariyaw wa tastahriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhara fihi wal tastahu min fadlihi wal'allakum tashkurun. Dan Dia Allah menundukkan lautan untukmu. Allah memberikan segala apa yang ada di laut untuk manusia, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan. Kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT. Maka jangan lupa, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, bersyukurlah kepada apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Demikian anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah belajar bersama Pak Ardi. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat.